Kau udah lengkap ya, Ko? Halo, Ko Andre. Udah lengkap ya, Ko? Oke. Oke, halo semuanya. Berarti yang join hari ini Agnes, Nia, Christian, sama Linda, I think. Tanti bukan ya? Oh, itu Via, sorry kok. Itu Via. Dia salah pakai account. Oke. Oke, Ko Willy lagi nggak bisa join ya? Ko Willy meeting sama Ko Chris di luar. Oke, iya, nggak apa-apa. Ini yang record berarti Nia ya? Iya, yang record ini, Ko Tian. Oh, Ko Tian ya? Iya. Oke. Kalau gitu, aku mulai share screen aja ya, Kak. Share screen aja ya. Masih disabled. Bentar ya, Ko. Iya, sorry. Sudah bisa ya, Ko? Oke. Kita share screen. There you go. Oke, udah kelihatan, guys? Sudah. Oke, mantap. Kita full screen dulu. Oke. So, kita udah week 6 ya dari rentetan ini, materi kita. Dan thank you juga yang udah ngerjain PR-nya kemarin. Dan di sini aku juga ada review. Jadi, yang minggu lalu kita belajar apa sih? Jadi pertama kita belajar consumer behavior. Ada ingat ya? Jadi kayak kalau customer tuh sekarang tuh attention span-nya makin sedikit. Jadi kita harus bisa benar-benar attract customer di dalam 5 detik pertama. Oke? Nah, di situ kita belajarin consumer behavior, cara mereka baca, dan lain-lain. Terus kalau teman-teman ingat juga, kita juga belajar jenis konten. Jadi kayak ada jenis konten video, foto yang bisa viral tuh kayak gimana, memes kayak gitu. Sama ketiga, kita juga ada rumus konten viral. Ada yang ingat VEES kepanjangannya apa? Gue valuable. Ya. Emoticon. Shareable. Enjoy. Apa? E-nya apa? Yang E kedua apa? Valuable, emoticon, NJ, shareable ya? Ya, jadi valuable, emotional, bisa memancing emosi orang. Habis itu, bukan emoticon ya, emoticon yang dipakai di WA atau emoticon. Sama engageable, sama shareable. Engageable, orang bisa engage gak sih di kontennya, bisa komen apa enggak, bisa dia nge-like apa enggak, itu engagement ya. Kalau valuable itu sesuai sama interestnya target audience kita apa enggak. Kalau shareable, apakah mereka jadi pengen jadi lebih share ke banyak orang juga di story dan lain-lain gitu, oke? Nah, disitulah kita belajar itu di minggu lalu. Quick ini aja, kita quick review aja. Kemudian hari ini kita mau belajar apa sih? Jadi ada konten idea, konten idea hacks. Jadi kalau misalnya kalian ada sempat bingung mau bikin konten kayak gimana, mau bikin kayak gimana ya, bikin konten apa ya, kayak gitu. Terus, nah di sini aku mau kasih tahu caranya buat kalian bisa bener-bener nggak akan kehabisan lagi ide-ide buat konten gitu ya. Jadi apa yang perlu dilakukan nanti akan stay tune aja di belakang, nanti akan ada. Kemudian neuroscience for content creation. Nah, ini juga hal yang menarik. Kita akan belajar tentang otak manusia. Gimana otak manusia itu bekerja dan konten apa yang kita harus buat untuk trigger otak manusia. Nah, ketiga adalah 8 human basic instinct. Jadi kita ini semua manusia punya insting ini gitu. Jadi
gimana caranya biar hook kita tuh dapat banget sama instingnya si orang yang kita tuju, audiens yang kita tuju. Terakhir baru assignment sama ada teasernya nanti di belakang. Kemudian langsung aja kita masuk ke materi. Jadi ada namanya content idea hacks. Aku mau kita kalau misalnya kehabisan ide, kita bisa lihat dari 7 sumber ini. Ada 7 teman-teman. Jadi banyak sekali. Pertama dari YouTube ya. Ini logonya YouTube. Kita bisa lihat nanti aku akan jauh lebih deeper di slide belakangnya caranya gimana. Tapi ini aku mau sharing aja kayak kita bisa ambil konten dari video-video yang di YouTube juga. Terus kita ngomongnya repurpose, jadi kayak misalnya buat di sosial media kita bisa jadi bikin microblog dari konten-konten video itu. Terus ini pasti tahu ya lambang Instagram, kita juga bisa ngambil dari Instagram sendiri gitu. Jadi nggak cuma dari YouTube, kita juga bisa dari Instagram. Kemudian ada yang tahu Q itu apa? Logo ini ada yang tahu apa? Enggak kok. Enggak ya. Jadi ini namanya Quora. Jadi Quora. Quora ini adalah platform pertanyaan gitu. Kayak dulu mungkin kalau yang main ASFM, kayak ASFM tapi bukan personal. Jadi kayak bener-bener kayak orang bener-bener serius nanya dan nanti kayak ada yang expertnya jawab kayak gitu. Itu kita bisa ambil juga data dari Quora, bisa ambil ide dari Quora. Terus ini lebih familiar, biasanya ini Pinterest. Pinterest tuh kayak misalnya kalau kita lagi cari mood board, itu kita bisa ambil Pinterest. Nah ini of course Google, the biggest search engine in the world now. Sama Facebook, yes kita juga bisa ambil dari Facebook. Nanti aku akan lebih detail. Cara misalnya kalau kalian kehabisan ide harus ngapain ya. Sama di sini M. Nah M ini mungkin juga yang kurang familiar ya, tapi kalau ada yang tahu, ini namanya Medium. Nah, Medium ini adalah article based content. Jadi kayak gimana kita bisa dapetin artikel-artikel yang sesuai sama interestnya kita dan interest audiens kita bisa lihat lewat Medium. Dan di Medium ini kita bisa benar-benar bisa ngecek gitu ya artikelnya, terus kita jadiin konten-konten buat Instagram juga. Nah, caranya gimana? YouTube. Pertama ya, YouTube dulu. Nah, contoh, misalnya kalian type tas laptop. Di YouTube itu akan ada autocomplete. Misalnya tas laptop apa gitu ya. Nah, di sini tugasnya kalian adalah, misalnya kalian lagi mau bikin konten tentang tas laptop. Tas laptop, kalau di YouTube bisa di sort by most viewed. Banyak-banyakan gitu kayak, ini kalau yang viewersnya banyak, kemungkinan besar kalau itu kontennya berhasil gitu, kontennya viral lah gitu. Jadi ini aku pakai tools sih, jadi bisa langsung kelihatan subscribernya kayak gitu. Aku pakai tools. Tapi kalau kalian nggak pakai tools nggak apa-apa. Jadi kalian bisa sort by most viewed, seberapa yang paling banyak gitu ya videonya. Habis itu kalian lihat topik tentang tas laptop yang paling bagus itu tuh kayak gimana sih? By the way, kalau misalnya kalian catat juga ya. Jadi bisa kalian sambil benar-benar dengerin dan nanti bisa dipraktekin langsung gitu. Jadi aku pengen ini bukan cuma nambah pengetahuan tapi dipraktekin gitu. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada di sini langsung dipraktekin. Nah, jadi langsung cari misalnya tas laptop. Itu ada unboxing tas Xiaomi, terus ada misalnya setup laptop middle budget. Nah, kayak gitu-gitu bongkar tas ini juga menarik gitu, konten-konten kayak gini yang seru gitu. Nah, terus kemudian perhatiin apa aja yang dibahas sama orang dan lihat topiknya apa yang paling menarik buat audiens. Tadi itu dilihat dari most viewed-nya. Kemudian kalian bisa lihat di Instagram juga. Kalau dari Instagram, misalnya tadi kan tas laptop, misalnya ya, kita bahas tentang keyboard portable ya. Nah, kalian bisa cari hashtagnya keyboard portable gitu. Nah, keyboard portable ini kalian bisa lihat siapa sih orang-orang yang posting tentang keyboard portable. Nah, aku menemukan something yang menarik nih di sini. Jadi ada yang bahas jadi gadget baru untuk keyboard portable yang type-nya itu yang huruf-hurufnya itu dari mesin tik. Jadi kayak
dibuat serupa dari prototipe mesin tik supaya orang kayak bisa kayak nostalgia gitu lah, kayak pakai mesin tik padahal buat ngetik ini digital gitu, buat ngetik iPad, handphone gitu, buat kayak keyboard yang secara Bluetooth. Jadi kayak gabungin yang era lama sama era baru. Nah kayak gitu-gitu kalian bisa ini tuh bisa apa? Bisa ibaratnya diambil idenya, terus kalian modifikasi sendiri, ditiru dan dimodifikasi jadi konten kalian sendiri. Jadi selalu ingat namanya ATM ya. Jadi kalau kalian konten creatornya IOClick harus benar-benar kreatif dan bisa ambil idenya, terus tiru dan modifikasi. Jangan diplek-plekan ya, jangan plek-plekan diambil kontennya orang terus di-post ya kali ya kan. Jadi selalu ingat-ingat untuk amati dan tiru dan modifikasi gitu ya. Itu dari Instagram. Nah, terus kalian yang bisa kalian lakukan juga dengan Instagram survei. Contohnya apa? Misalnya this or that food edition ya. Ini atau ini gitu. Terus kayak kalian ajakin orang-orang buat ngelingkerin gitu, mana yang oke buat mereka gitu. Nah, habis itu contoh, nah ini kan Instagram juga bisa pakai kolom question box. Nah, kalian juga bisa lakukan itu. Misalnya, aku juga rekomend sih buat IOClick punya Instagram, selalu aktifin di Instastory-nya juga gitu. At least 1 hari sekali Instastory adalah untuk kayak kita bisa engage sama orang-orang kayak gitu. Jadi bisa pakai ini karena kalau Instagram itu value namanya kedekatan. Jadi kalau misalnya kalian posting question box ini, perhatiin deh, kalau kalian posting question box, terus ada orang yang komen di dalam question box-nya, di situ kalian bisa orang yang komen itu bisa sering lihat postingan kalian. Karena ibaratnya Instagram value, wah ini orang berarti kayak deket nih sama ini, dia engage konten-kontennya si IOClick gitu, ioclick.com misalnya. Nah, di situ kalian bisa utilize itu pakai question box, selain bisa naikin engagement, kedua juga bisa ini ya, kalian bisa tahu, oh mereka tuh mau dengar tentang apa sih. Contoh misalnya, misalnya Mimin lagi bingung mau nge-review tas laptop Xiaomi atau tas laptop Dell ya, misalnya kayak gitu, atau cozy style atau apa ya gitu. Jadi you guys kalian kasih pilihan dan langsung kayak kasih question box juga. Nah, terus kemudian polling juga penting. Jadi kayak misalnya yang tadi aku bilang, harus yang mana nih? Harus yang A atau B gitu. Jadi kayak nge-review misalnya laptop apa? Laptop Dell atau laptop Asus misalnya. Nah, kalian taruh di Instastory biar follower-followernya Airmas Group itu ngeklik. Jadi itu juga bisa naikin engagement juga. Oke? Sampai sini paham? Halo? Iya kok. Oke. Iya. Nah, terus kemudian Quora. Jadi Quora itu kalian juga bisa search ya, Quora. Quora ini kayak ada, misalnya ada pertanyaan how to fix keyboard kayak gitu-gitu. Kalian bisa search questions atau topik apapun, nanti Quora akan kasih lihat ini loh yang paling rame gitu, yang ditanyain. Nah, ini juga bisa kalian sort by topics, by time kayak gitu-gitu. Jadi kalian bisa use Quora ini. Quora ini bagus menurut aku juga. Dia bisa dapetin kayak pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban justru dari orang-orang gitu. Terus Pinterest ini lebih ke crafting mood board gitu sih. Mood board, terus ada foto reference. Jadi kayak misalnya foto-foto buat laptop itu kayak gimana sih? Terus kayak kalau buat sosial media, bagusnya desainnya tuh kayak gimana? Pakai Pinterest ya. Bisa kalian mood board for social media, kalian cari aja, terus kalian pin aja gitu yang bagus-bagus. Oke, nah Google itu juga I think it's like the most source of content right now. Itu Google, kayak kalian bisa cari apa aja kan di Google, kayak tanya apa aja di Google gitu, nanti Google akan pilihin yang paling rame dikunjungin itu konten yang apa.
website yang mana. So, pakai juga Google Autocomplete. Jadi misal kalian lagi cari termogan. Termogan itu, orang tuh cari keywordnya tuh apa sih? Termogan harga kah? Termogan Lotus? Termogan Omron? Nah, dari situ kan kalian jadi ada ide nih. Oke, gua harus bahas misalnya kayak jenis-jenis termogan yang paling akurat, misalnya kayak gitu. Itu jadi konten juga. Ya kan? Mau apa lagi gitu. Banyak, misalnya kalian bisa search tentang printer gitu, printer apa yang lagi hit sekarang. Nah, kalian tuh bisa jadi konten juga. Google Search ini juga sangat penting dipakai. Kemudian tips dari aku apa sih? Jadi also read article yang Google, also read article from Google when you type a headline. Jadi kalau contoh misalnya gini, kayak misalnya kalian lagi cari how to fix webcam kamera misalnya. Itu kan kalian lagi provide solusi buat misalnya kayak pengguna misalnya Dell laptopnya lagi rusak, webcam lagi rusak, terus gimana cara benerinnya. Nah, itu kalian baca aja artikel-artikel yang ada di Google, terus jadiin konten di situ. Itu sangat possible ya. Intinya selalu kalau kalian as a now social media specialist, selalu lihat kalau konten-konten ini itu bisa dijadiin konten apa sih untuk yang kalian bisa bawa sekarang gitu. Trying to get used to dengan trying to get familiar atau kayak mulai membiasakan diri kalian dengan konten-konten yang ada di industrinya kalian. Jadi kalian nggak akan pusing. Oke, gue mau bikin konten tentang apa sih di bulan depan? Di bulan depan tuh ada bikin konten tentang apa? Nah, karena kalian udah familiar dengan ibaratnya orang kalau cari di Google itu cari apa gitu. Apa yang mereka benar-benar mau tahu, apa yang mereka lagi tertarik, topiknya apa gitu ya. Jadi itu Google Search Suggestion. Kedua ada Google Trend. Nah, ini juga please use Google Trend. Contoh ya, aku Trend itu menggambarkan seberapa banyak orang nyari sih gitu. Di sini bahkan bagusnya kalian bisa compare ya. Contoh di sini laptop HP sama laptop Asus. Ternyata laptop Asus di bulan-bulan tertentu kebanyakan hampir semua bulan itu trennya paling lebih bagus dibanding HP. Kayak misalnya di sini HP di bawahnya Asus, terus misalnya ada di satu momen gitu laptop HP-nya lebih naik. Nah, kayak gitu-gitu kalian bisa lihat. Bisa di sini setting Indonesia, terus 12 bulan ke belakang, atau berapa bulan ke belakang, habis itu all kategori sama web search. Kalian bisa compare sampai 3 atau 4 kalau nggak salah. Nah, kemudian selain Google, yang perlu kalian pakai juga adalah Facebook. Facebook itu kalian bisa pakai Facebook Insight Tools-nya. Ini Facebook Insight, kamu bisa dapat dari kalau ada pakai business.facebook.com, itu kalian bisa dapat tuh insight-nya. Setiap posting itu berapa sih jangkauannya, interaksinya berapa. Kalian cari konten-konten yang jangkauannya dan interaksinya tuh bagus. Nah, dari situ, setelah ibaratnya di sort, nah itu kalian bisa buatin konten-konten yang serupa sama yang bagus itu hasilnya. Belajar dari Facebook Insight ya. Jadi buat konten, misalnya konten bulan depan apa, belajar dari sini. Insight-nya Facebook itu gimana ngomongnya. Konten seperti apa yang paling bagus engagement-nya gitu ya. Oke, kemudian ini Facebook group. Ya contoh ada Facebook group di sini, turn your followers into client. Aku salah satu member di situ juga. Nah, kalian bisa lihat orang tuh di Facebook group itu ngomongin tentang apa sih? Ada nggak sih Facebook group tentang IT? Pasti ada ya. Facebook group tentang IT, tentang laptop atau apa. Kalian bisa lihat orang tuh trennya tuh lagi nanyain tentang apa sih? Nah, dari situ kalian ambil ibaratnya oke, gue mau buatin konten misalnya ternyata orang-orang lagi banyak bahas misalnya kayak power bank yang misalnya portable gitu. Nah, kalian bisa gunain
power bank portable itu apa kayak kelebihannya apa sih dibanding pakai kabel segala macam. Contohnya kayak gitu ya. Itu selalu dapat insight-insight dari sosial media atau dari berbagai macam source supaya kalian nggak akan bingung. Oke, next time gue buat konten tentang apa sih? Oke, ya sampai di Facebook ini aman? Aman kok. Sip. Nah ini medium ini aku juga aku selalu lihat ya. Jadi kayak aku subscribe dari email listnya juga. Nah ini menurut aku bagus dan ini kontennya gratis guys. Kayak kalian mau baca tentang life, tentang bisnis, tentang habit, banyak banget di sini yang justru ada discover more of what matters to you. Ada data science, productivity, machine learning, programming, everything itu ada di Medium. Kalau kalian mau cari sebenarnya. Jadi ini tapi biasa kontennya dalam bahasa Inggris ya. Kalian biasanya menulis bahasa Inggris. So di sini kalian bisa translate dari konten artikel ini jadi mini blog kayak carousel gitu. Nah itu juga bisa dilakukan. Oke, nah aku juga ini something yang important, so please pay closer attention. Please get this. Jadi aku nggak pengen kayak this information sia-sia gitu. Otak manusia itu ada 3. Di sini di Trillion Brain Theory ada 3 bagian. Jadi ada yang bagian pertama adalah lizard brain, itu brainstem and cerebellum. Kalian nggak perlu ingat itunya, tapi ingat lizard brain aja. Lizard brain itu berfungsi untuk otak kita tuh tahu kalau ada bahaya di depan. Alright? Kalau misalnya nih kalian lagi jalan kaki, terus ada mobil jalan cepet banget ngarah ke arah kalian, otomatis kalian akan ngarah ke trotoar gitu, buat saving your life gitu ya. Atau misalnya let's say ada disaster gitu, terus ada gempa misalnya, amit-amit ada gempa, terus apa yang otomatis otak kalian lakukan? Kalian otomatis misalnya ngumpet di bawah meja atau keluar ke jalan gitu misalnya, atau kabur, intinya fight or flight. Atau misalnya lagi di hutan, ada yang suka hiking misalnya, kayak aku suka hiking, terus ketemu sama ular atau sama beruang. Nah di situ either you fight or you flight gitu, kayak itu autopilot. Jadi itu lizard brain-nya ya. Terus mammal brain ini bagian otak namanya limbic system. Di limbic system ini yang ungu itu, otak kita tahu saat kita emotion gitu, ada emotion yang keluar, ini buat ngatur kayak misalnya sedih, seneng. Nah kalau misalnya limbic systemnya orang damage atau rusak, itu sedih banget sih, dia nggak akan ngerasain bersedih, dia nggak akan ngerasain seneng, excited gitu ya. Jadi limbic system itu penting buat keluarin emotions, memory, habits. Habits itu kayak buat ngatur kayak kebiasaannya dia, itu limbic system. Jadi otak ini menarik sih, dan itu pengaruh sama decision yang dibuat. Kayak misalnya orang lagi marah, terus dia kayak misalnya banting pintu. Nah itu mammal brain yang bergerak, limbic system yang bergerak. Kalau misalnya dia lagi sedih, terus dia nangis nggak karuan, itu juga limbic system ya. Nah itu mammal brain. Ketiga adalah human brain atau neocortex. Oke, neocortex ini yang mempengaruhi kayak otak kita yang mengatur language, maksudnya bahasa, terus kayak misalnya rasional lah ya, rasional atau hitungan-hitungan tuh, matematika gitu ya, imagination juga, pokoknya semua yang berkecimpung sama data, itu human brain kita yang bekerja, neocortex kita yang bekerja. Oke, brain teori ini lumayan berat. Kalian nangkep gak dari yang udah aku jelasin tadi? Atau ada yang mau di bagian yang mau diulang? Nangkep kok. Nangkep ya. Nah, di sini berikutnya adalah apa hubungannya ketiga brain ini, bagian otak ini, dengan
konten dengan kerjaan kalian dengan Instagram. Nah, actually sangat berhubungan. Aku langsung masuk ke slide berikutnya. Misalnya ya, kalian lihat ini, otomatis kan kalian akan kabur gitu ya. Kalian akan kayak ya kabur lah karena itu lizard brain kalian bekerja. It triggers lizard brain. Nah, konten pun sama. Bisa bikin konten-konten yang create trigger lizard brain. Misalnya contoh, 5 bahaya bermain di pantai untuk anak di bawah 3 tahun. Oke? Itu kan orang jadi kayak, apaan nih bahayanya tuh apa gitu. Orang pengen tahu supaya mereka terhindar dari bahaya itu. Alright? Paham ya? Jadi, itu contoh pertama. Contoh kedua, jangan lakukan kebiasaan ini kalau nggak mau sakit-sakitan di masa tua. Oke? Nah, misalnya kalian kalau berhubungan dengan IT misalnya. Misalnya radiasi handphone ini merusak bagian otak apa gitu. Atau radiasi handphone ini merusak mata perlahan-lahan. Nah, itu orang akan mau baca radiasi handphone apa, radiasi handphone tipe apa, kayak gitu ya. So, itu bahaya ya, kayak something yang orang mau avoid gitu ya, kayak trigger lizard brain. Nah, itu pertama lizard brain. Kedua, nah ini kalau lihat bayi lucu gitu kan, kayak bawahnya senang, happy gitu ya, kayak ih lucu banget. That's mammal's brain. Makanya kalau video bayi kayak gitu-gitu gampang banget di-share sama orang karena it triggers mammal's brain. Gitu kayak di Instagram gitu, video-video bayi yang lucu-lucu itu pasti kayak lebih sering banyak orang yang nge-share dan viral. Nah, kemudian mammal's brain itu untuk content creator bisa bikin konten-konten yang trigger sama mammal's brain. Misalnya 5 hal ini bikin kamu dipuji-puji di lingkungan kerja. Alright? Misalnya target kalian kayak orang kantor. Nah, orang kantor ini jadi kayak, oke, apa nih yang harus gue lakuin supaya gue dipuji-puji sama atasan gue atau sama teman-teman kolik gue gitu. Itu memicu trigger mammal's brain ya. Kemudian contoh ya, kayak dibully oleh kakak sendiri. Si kakak disiram air keras. Waduh, nah ini kan something yang buat orang kayak apa namanya, kayak prihatin kan, atau kayak gila bisa kayak gitu, kayak mind blowing. Kenapa apa yang membuat si kakak melakukan ini, saking keselnya kayak gitu, kok jahat banget. Nah itu mama's brain ya. Nah kalau kalian lagi nontonin drama Korea, sebenarnya mereka itu lagi trigger mama's brainnya kalian gitu. Mau memunculkan emosi-emosi tertentu kayak so sweet gitu-gitu, you know. Jadi kayak itu yang kalian as a content creator harus mengerti bagaimana cara otak orang bekerja, dan supaya mereka jadi kayak oke, gue harus stay tune, gue harus nonton sampai habis, atau gue harus lihat postingannya, gue harus baca postingannya karena gue butuh informasi ini gitu. Itu mammal's brain ya. Jadi hopefully kalian tangkep baik-baik. Kemudian, nah ini yang terakhir, human brain atau neocortex. It's linked to human logic gitu ya. Kayak hitung-hitungan, hitung duit kayak gitu-gitu, uh, itu human brain yang bekerja. Nah, terus terang kalau aku suggest ke kalian untuk buat konten lebih menarik yang lizard dan mammals. Contoh ya, kayak misalnya cara menghitung pajak penghasilan. Nah, itu human logic banget. Ya. Misalnya sama nih, kontennya sama. Tapi headline-nya kayak gini. Judul kontennya kayak gini. Cara menghitung pajak penghasilan, compare, dibandingin sama misalnya pajak penghasilan gini. Misalnya ide yang headline barunya adalah pajak penghasilan ini bikin orang boncos gitu misalnya. Nah, apa tuh? Ya kan? Lebih menarik mana buat kalian? Yang pertama atau yang kedua? Halo?
Kalau aku aman. Ya. Tadi pertanyaanku ada yang nyimak? Ada yang mau jawab? Oh, boleh diulang nggak pertanyaannya? Makasih Fania ya. So, nah human brain itu yang neocortex itu kalau kita pakai konten neocortex tagline-nya cuman kayak jadi cara menghitung pajak penghasilan misalnya. Lebih menarik mana yang dari human brain, konten dari human brain atau konten dari mammal's brain? Atau dari misalnya dari kayak cara menghitung pajak penghasilan atau misalnya kalau pajak ini tidak dihitung bisa bikin boncos misalnya. Kalian prefer mana? Yang kedua kan. Nangkap. Oke. Terus misalnya cara memprediksi harga saham. Nah, itu konten-konten yang trigger human brain. Kalau kayak gini, orang-orang yang benar-benar cari spesifik info doang yang tertarik. Tapi misalnya Mama's Brain maksudnya Mama's Brain yang kedua misalnya contoh yang kedua adalah kayak gini. Untung 10 juta per bulan hanya dari saham. Nah, itu lebih menarik kan, kayak apa nih, orang mau untung kan gitu. Terus ada namanya 8 human basic instinct. Dari otak manusia itu punya namanya basic instinct atau insting alami gitu ya. Jadi orang mau ngincar hal-hal ini gitu. Jadi contoh insting manusia itu yang pertama adalah sehat dan sakit. Maksudnya orang lebih mau sehat dan akan menghindari sakit. Oke, kedua, lapar dan kenyang. Orang mau menghindari lapar dan orang mau kenyang. Ya. Ketiga, tidur gitu ya. Itu semua orang butuh tidur. Keempat, kehidupan setelah kematian. Makanya orang banyak yang punya agama makanya laku keras. Relationship, orang nyari kayak kebutuhan buat berhubungan lah sama lawan jenis juga gitu. Terus uang dan kemewahan, ini juga basic instinct manusia. Kemudian kesejahteraan anak, ketujuh. Yang kedelapan adalah self esteem atau pride. Kayak misalnya supaya orang bisa melihat dia sebagai satu orang yang sukses. Itu self esteem ya, atau pride. Nah, kedelapan hal ini itu ngeling sama bagian otak tadi, gitu ya. Salah satu atau dua bagian otak. Nah, menurut kalian sehat dan sakit itu trigger bagian otak yang mana? Yang tengah kok apa tuh? Yang pertama, oke. Kamu sebutin pertama, kedua, ketiga deh. Pertama itu lizard brain, kedua itu mammal brain, ketiga itu human brain. Oke, yang sehat dan sakit itu yang mana? Mammal bukan kok. Sehat sakit itu lebih ke yang lizard. Ya. Karena orang kan akan menghindari rasa sakit kan, atau menghindari bahaya. Terus orang mau sehat, nah itu lizard brain. Oke, bisa dipahami nggak? Iya. Ya, nah contohnya ya sehat dan sakit ini ya misalnya kontennya adalah tiga makanan yang harus dimakan untuk hidup lebih panjang itu. Atau misalnya yang buat penderita kolesterol, yang sakitnya jauhi makanan ini kalau kolesterolnya nggak mau naik misalnya. Kayak gitu ya. Itu contohnya. Sorry. Yang lapar dan kenyang juga lizard ya. Lapar dan kenyang juga karena kan orang nggak mau lapar gitu kan, orang nggak mau kelaparan. Dan orang mau kenyang lah intinya. Terus tidur menurut kalian yang pertama, kedua, atau ketiga? Mama. Kedua. Ya, mammal dan sebenarnya lizard juga. Kayak orang kalau nggak tidur kan bakal mati gitu. Orang lebih baik nggak makan dibanding nggak tidur. Kalau nggak, ini fun fact aja.
Kalau orang nggak makan dalam waktu berapa hari, orang masih bisa hidup. Tapi kalau orang nggak tidur dalam waktu beberapa hari aja, dia udah bisa mati gitu. Terus kehidupan setelah kematian, menurut kalian mana? Lizard. Actually, Mamal bukan sih? Mamal. Jadi orang butuh perasaan secure kalau setelah meninggal itu ada ibaratnya dia aman lah gitu ya. Relationship ini gampang banget. Mamal. Yes. Uang dan kemewahan. Tiga. Human. Actually ini juga mammals. Kalian kenapa mammals? Apa yang timbul dari perasaan punya kemewahan dan yang uang yang Bahagia. banyak gitu? Bahagia, safety. Bahagia, safety gitu. Iya betul, bahagia sama safety gitu. Kayak bahagia terus rasa aman juga. Terus kesejahteraan anak ini juga ini gampang lah ya, mammals gitu. Sama self esteem sama pride. Mammals, lizard, human. Human. Maaf. Actually ini juga mammals. Jadi mammals itu lebih terkait sama emotions ya. Kalau human itu kan lebih logika. Logika gimana misalnya cara apa gitu, ngitung apa gitu. Itu logika banget. Kalau self esteem atau pride itu gimana supaya orang itu merasa dirinya penting dan juga dianggap sama orang lain. Gitu ya. Jadi penting buat kita saat bikin konten, bikin yang hal-hal yang triggers lizard sama mamal. Contoh, misalnya kalian lagi bikin konten tentang laptop misalnya, ya. Kalau kalian udah belajar human instinct ini, banyak yang kayak bisa dipelajarin sebenarnya. Contoh, laptop apa sih yang bisa naikin ini orang prestige orang lain misalnya. Misalnya kayak laptop 5 laptop termahal gitu kok jadi. ya 5 laptop buat sultan misalnya kayak gitu. Nah itu kan something yang menarik kan ininya. 5 laptop sultan 5 laptop sultan terbaik gitu misalnya. Oke? Contoh kayak gitu ya. Paham? Paham. Oke. Nah, kemudian assignment-nya adalah buat konten dengan mention trigger otak yang mana dan address basic instinct manusia yang mana yang kalian address. Yang kalian tonjolin di kontennya kalian itu trigger yang mana, otak yang mana, sama basic instinct yang mana. Oke? Paham nggak? Misalnya, aku kasih contoh deh. Oke, misalnya kalian bikin konten tentang, misalnya, apa ya? Aku lagi berpikir. Yang berkaitan sama, let's say, ini deh. Ayo peduli deh. Let's say, contoh aku jarang kasih contoh ayo peduli. Ayo peduli misalnya kontennya adalah gini. 5 manfaat orang yang suka memberi sedekah. Gitu, ya. Nah, itu trigger aku mau kalian mention trigger otak mammal's brain. Kenapa? Kayak mammal's brain karena orang kayak mau ngerasain kayak manfaat kalau misalnya orang bersedekah gitu. Abis itu kalian mention lagi basic instinct manusia yang diadres adalah misalnya kehidupan setelah kematian misalnya, kayak supaya kayak amal ibadahnya bisa diterima gitu. Kayak gitu ya contohnya ya. Paham nggak guys? Paham kok. Oke. Nah kemudian next topic, jangan lewatin minggu depan karena ini penting banget. Aku bakal ngomong how to grow followers dan improve engagement organically ya. Jadi ada beberapa cara, tipsnya juga. Aku akan langsung kayak kasih lihat gimana apa yang harus dilakuin buat naikin followers, opsinya kayak gimana,
buat naikin follower, caranya ada berapa, dan naikin engagement juga. Oke? So please stay tune juga buat next week, dan juga dipelajarin ini kontennya dan juga dibuat PR-nya. Dari aku sih udah. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita selesai kelasnya? Ko Andre, aku mau pengakuan dosa sebelumnya. Oke. Ternyata aku lupa kirim PR-nya ya. Tapi Iya. aku udah buat. Oke, ya udah dikirim ya. Email ya. Mau nanya sih kok, kalau misalnya Boleh. ya kalau Ayo Entertainment boleh. Lanjut. Kalau Ayo Entertainment itu kalau misalnya ngebahas IT, boleh gak sih itu termasuk konten viral gak sih kok? Nah, aku tanya balik ke kamu. Ayo Entertainment, kenapa orang follow Ayo Entertainment? Apakah dia mau lihat IT kah? Atau dia mau lihat apa? Apa yang mau Giveaway. Iya kan, dia mau lihat giveaway kan. Tapi sebenarnya kan konten itu nggak seperti giveaway. Konten apa yang entertaining lainnya? Yang menurut kamu masuk ke target audiensnya Ayo Entertainment? Aku kirim konten aku kok. Itu tentang tabrakan mobil di kafe yang di Tebet. Oke. Menurut Ko Andre nggak apa-apa nggak sih kalau itu di-share gitu? Kayak misalnya kita angkat jadi meme-meme gitu kok. Oke. Menurut aku kalau namanya Ayo Entertainment terus kasihnya giveaway, kalau info-info tragedi gitu ya, itu lebih ke news nggak sih? Kayak sebenarnya mau diapain nih? Kalau misalnya let's say kenapa konten-konten kayak gitu banyak diposting di Jakarta Info terus jadi viral karena dia ngomong kalau dia itu berita gitu. Berita itu dari dulu juga kalau orang cari berita maunya kalau orang ibaratnya reporter ya, buat reporter itu bad news is a good news gitu, karena orang tertarik nih apa sih, kenapa nih orang bisa sampai tabrakan. Tapi kalau misalnya target audiensnya adalah apalagi namanya Ayo Entertainment, bukannya kontennya harus lebih entertaining ya dibanding lebih kayak kasih berita tentang something yang not good gitu. Tapi kalau dijadiin meme gitu bukan termaksud entertainment ya kok? Oke, contoh meme-nya gimana? Maksudnya gimana cara ini sebenarnya pengemasannya penting. Gimana pengemasan kamu yang tadi kecelakaan itu jadi something yang funny atau something yang entertaining? How? Tell me. Aku kirim ke WhatsApp Ko Andre. Oh, oke. Sundays playlist news ini ya. Itu karena nama Canva kok. Oh, oke. Nah, kalau kayak gini, aku oke. Kenapa orang, wah gila, lucu banget gitu. Kayak, ini ditabrak semua gitu, sampai mau masuk ke restoran. Nah, itu oke. That's entertaining. Walaupun nggak bersangkutan sama IT atau yang lainnya gitu. Atau giveaway Yeah. gitu ya kok. Nggak harus. Kalian bisa, good idea. Kayak gini oke. I like it. Oke. Pengemasan, it's all about pengemasan. Coklat sama cheese. Iya. Apa tadi? Oh, itu Agnes lupa mute. Oke. So, itu ya. Jadi pengemasan itu penting. Aku pikir kalau kecelakaan itu bisa sampai ada darah lah. Kayak how you make it. Kayak jadi entertaining kan gitu. Nah, itu ya harus hati-hati lah kayak gitu. So, ada lagi pertanyaan? I open to question. Kalau ini masuk ke yang 3 otak tadi, otak manusia itu bisa gak sih kok kalau konten-konten kayak gini? Yang kamu baru kirim? Yes. Yeah, of course. Of course. Masuk ke mana? Menurut kamu masuk ke mana? Empati, mamal? Yeah, of course. Mammals, because what? It's funny. Gila, orang bisa kayak gitu. It's something yang interesting gitu. Funny and interesting. It's entertaining. Entertaining is always mammals. Ya kan? Jarang entertainment ngomongin masuk ke lizard tuh jarang banget. Kayak selalu tentang mammals, tentang gimana buat orang lebih excited, happy gitu, ya. Oke, kok. Paham ya nih? Paham. Thank you. Oke. Sip. Yang lain?
Ada yang mau nanya lagi? Rotian mungkin? Atau anyone else? Nggak ada? Nggak ada kok. Nggak ada kok. Oke, kalau nggak ada, berarti let me end this. Jangan lupa dikerjain PR. Aku nanti akan share setelah ini. Thank you so much, Brotian, Nia, Hani, Tia, Nana, sama Agnes ya yang udah join. Hopefully sesi tadi bermanfaat juga, and you can really pick something out of it. So dan juga bisa kepakai juga di kerjaannya. So itu aja sih dari aku. Thank you everybody. Bye. Thank you, Andre. Thank you, Ko. Yo. Thank you.